Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauji Adriansyah dengan NPM 251000343. Di sini, pada tugas pembuatan video untuk UAS mata kuliah Pancasila, saya akan mengobservasi tentang pengetahuan saya selama 1 semester di mata kuliah Pancasila ini. Dan kali ini saya akan membawakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, di mana untuk mengetahui sebagaimana pengetahuan saya terkait Pancasila itu yang saya pahami sejauh ini, saya akan dibantu dengan AI, yaitu saya di sini menggunakan ChatGPT. Oke, saya akan memulai. Halo GPT, tolong jawab dengan bahasa Indonesia yang setiap saya pertanyakan. Siap, aku akan menjawab semua pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Silakan ajukan pertanyaannya kapan saja. Sekarang, saya sedang mengobservasi tentang pengetahuan saya mengenai Pancasila selama 1 semester ini di Fakultas Hukum. Tolong berikan saya 5 pertanyaan terkait Pancasila untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saya mengenai Pancasila. Tolong jangan dengan jawabannya. Jadi hanya pertanyaannya saja. Apakah Anda bisa? Tentu aku mengerti. Berikut ini 5 pertanyaan tentang Pancasila yang bisa membantu mengukur pemahamanmu. 1. Apa saja 5 sila dalam Pancasila dan jelaskan maknanya masing-masing. 2. Bagaimana relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. 3. Jelaskan peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 4. Berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bagaimana cara menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai pemahamanmu. Oke GPT, terima kasih atas 5 pertanyaannya yang sangat bagus. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada hal lain yang ingin kamu bahas atau butuh pertanyaan tambahan, tinggal bilang saja ya. Oke GPT, siap. Nah, sekarang udah ada 5 pertanyaan nih dari GPT untuk mengukur pengetahuan saya mengenai Pancasila selama 1 semester ini yang sudah dipelajari di kelas. Yang pertama, apa saja 5 sila dalam Pancasila dan jelaskan maknanya masing-masing? Oke, ini pertanyaan pertama yang sangat menarik. Apa saja 5? Oke. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya di sini ketuhanan yang Maha Esa itu berarti masyarakat atau warga negara Indonesia, aspek penting pertama yang harus dimiliki adalah tentang aspek ketuhanan, di mana ketuhanan ini yaitu yang dimaksud adalah mempersatukan gitu ketuhanan dalam banyaknya agama yang ada di Indonesia. Jadi bagaimanapun agamanya, apapun agamanya, kita harus disatukan oleh ketuhanan yang Maha Esa yang ada di Indonesia gitu. Disatukan oleh Pancasila. Dalam artian kita harus menghargai agama tersebut, menghargai teman yang berbeda agama, contohnya seperti itu menurut pemahaman saya. Jadi maksudnya di sini ketuhanan itu sangat-sangat menentukan karakter gitu. Jadi orang Indonesia itu karakter pertama yang harus dimilikinya adalah karakter keagamaannya yang baik seperti itu, dan toleransinya yang sangat tinggi tentunya. Lalu sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas di sini pada Pancasila gitu, kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Contohnya hak asasi manusia, di mana dari mulai lahir gitu ya, seorang warga negara sampai nanti di akhir penghujung gitu hayatnya, itu tuh hak dia untuk hidup, hak untuk berpendapat gitu,
pokoknya hak-hak untuk paling dasarnya gitu, itu tuh harus dipenuhi gitu. Dari negara tuh harus ada jaminannya, dan di sini diterapkan oleh Pancasila seperti itu. Jadi Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil, keadilan itu harus aspek penting gitu. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sudah jelas konteksnya persatuan Indonesia. Nah, persatuan ini dimana kita sebagai warga negara harus memiliki jiwa bela negara yang tinggi itu. Tidak hanya berperang seperti tentara gitu, tapi di era modern ini gitu ya, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu, harus bisa menginterpretasikan gitu, bela negara itu bukan hanya perang gitu, tetapi dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita berniat gitu untuk mencetak diri sebagai pondasi-pondasi negara di kemudian hari gitu. Kita sebagai pemimpin kelak gitu. Untuk negara di kemudian hari kita harus memiliki mental yang kuat gitu. Itu pemaknaan saya terkait sila ketiga. Selanjutnya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sudah jelas maksudnya adalah kita tuh dalam berwarga negara di Indonesia harus menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat gitu, supaya terjalin komunikasi yang baik antar golongan, karena Indonesia seperti yang kita tahu adalah masyarakat yang sangat beragam. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas di sini aspek yang terakhir ini menjunjung tinggi keadilan, di mana setiap warga negara itu berhak secara sosial mendapatkan gitu ya haknya sebagai warga negara. Begitupun hak dia gitu yang harus dipenuhi kepada negara, seperti membayar pajak seperti itu, dan negara pun harus memberikan haknya kepada warga negara, contohnya dengan fasilitas umum yang baik seperti itu, atau kendaraan umum yang ramah, yang bersih, yang baik. Nah, seperti itu. Lalu soal kedua di sini, soal kedua adalah bagaimana relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara saat ini. Relevansinya sangat kuat gitu ya, dimana saat ini seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia itu sangat beragam, baik agama, suku, ras, dan bangsa gitu. Jadi Pancasila tuh benar-benar sangat penting untuk menunjang adanya kehidupan sosial masyarakat Indonesia gitu, karena keberagaman tersebut. Jadi kita sebisa mungkin harus memegang teguh Pancasila. Seperti itu. Lanjut, soal yang ketiga. Jelaskan peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sudah jelas dasar negara. Nah, Pancasila ini menurut saya pas banget untuk menjadi dasar negara di Indonesia, karena dari kelima aspek tersebut itu sangat membuat segala perbedaan gitu yang ada di Indonesia itu menjadi tersatukan dengan baik gitu dengan adanya Pancasila. Sehingga Pancasila ini sebagai pedoman bangsa gitu. Makanya sangat tepat jika Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia, seperti itu. Dan sekarang lanjut soal keempat, berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali ya contohnya gitu ya yang saya ketahui. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya. Yang pertama dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas kita harus bisa menghargai gitu. Misalkan contohnya teman yang berbeda agama, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya kemarin ketika saudara kita yang di Sumatera terkena musibah gitu, kita sebisa mungkin mengeluarkan gitu ya apapun yang dimiliki kita untuk disumbangkan ke mereka, baik secara material maupun apabila kita bisa ke sana untuk membantu sebagai relawan, itu
juga lebih bagus gitu. Nah, selanjutnya Persatuan Indonesia seperti bela negara, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Contohnya saya sebagai mahasiswa, saya harus belajar dengan baik gitu ya, untuk sebagai kedepannya siapa tahu saya menjadi pemimpin negara gitu. Makanya dari sekarang harus dibekali dengan pengetahuan yang baik, terutama pengetahuan Pancasila seperti itu. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya lah ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, contohnya dengan teman-teman gitu, kita tuh harus melalui dengan musyawarah dan mufakat gitu, mencari jalan yang paling baik gitu untuk memecahkan masalah tersebut gitu, sehingga masalah tuh terselesaikan dengan baik dan semua pihak mendapat kenyamanan tersebut. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana contohnya sudah jelas lah gitu, dimana kita sebagai warga negara harus membayar pajak, dan negara sebagai badan yang memimpin banyaknya masyarakat harus bisa memenuhi fasilitas-fasilitas gitu umum dengan layak, seperti itu. Lalu soal yang terakhir, kelima, berikan cara menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman. Oke, ini sangat menarik untuk penutup pemahaman saya ini. Nah, Pancasila ini, era perkembangan zaman ini sangat-sangat cepat ya, dimana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tuh perkembangan digital tuh sangat-sangat pesat gitu, dan sehingga menyebabkan informasi yang masuk ke masyarakat tuh sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas. Dan kita gitu ya, dalam hal ini mengenai Pancasila ini sangat relevan dalam menjawab masalah ini, dimana Pancasila ini menjadi ujung tombak untuk memfilter gitu dari perkembangan arus informasi yang saat ini memungkinkan ada yang baik, ada juga yang sangat tidak baik gitu bagi kehidupan warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi cara-cara penanggulangannya adalah kita harus belajar lebih dalam tentang Pancasila, sehingga kita saat misalkan bermain media sosial, kita tuh udah mengetahui mana informasi yang sesuai dengan karakteristik bangsa gitu, sesuai dengan Pancasila tuh mana, dan mana juga yang tidak sesuai dengan Pancasila gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar belajar lagi memahami tentang Pancasila gitu, supaya arus apapun informasi dapat terfilter oleh adanya Pancasila gitu. Karena tidak semuanya di media sosial itu baik, seperti itu. Nah, mungkin dari 5 pertanyaan ini dan 5 jawaban penjelasan dari saya ini sudah lumayan cukup gitu untuk mengetahui bagaimana gitu ya, sebagaimana ukuran pengetahuan saya mengenai Pancasila gitu pada saat saya mempelajari selama 1 semester di mata kuliah Pancasila Fakultas Hukum ini gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan. Semoga dalam konten dan tugas UAS kali ini gitu, bagi yang menonton dapat manfaat gitu ya dari yang saya sampaikan. Mohon maaf gitu apabila ada perkataan yang kurang sesuai, karena saya ini merekam tidak dengan teks ya yang dari saya jawab ini gitu. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.